Radio Unesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Unesa, apa kabar? Mudah-mudahan kabar selalu sehat ya, tetap bersemangat, tetap berbahagia dengan apapun yang sudah kita dapatkan. Kalau bicara seputar apapun yang kita dapatkan, tentunya ini terkait dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang pandemi belum berakhir, tapi sebuah kabar gembira kalau Surabaya sudah masuk di zona oranye, artinya ini menunjukkan kesadaran yang tinggi masyarakat di Surabaya khususnya untuk lebih memperhatikan kesehatan. Dan seperti biasa di Bincang Unesa, kali ini ada satu profil lembaga yang akan kita tanya, akan kita ulik sebetulnya keberadaannya. Ini fungsinya untuk apa gitu ya di Universitas Negeri Surabaya, khususnya di lingkung fakultas. Kemudian saya akan memperkenalkan narasumber yang hadir di studio Radio Unesa. Saya memanggilnya Mas atau Pak ini. Terserah Butia ya, terserah Butia apa yang mau Kalau dipanggil. saya maunya dipanggil Mbak. Oh Mbak biar ya, selalu oke. muda gitu ya. Baik, kalau saya manggilnya Mas enggak apa-apa ya? Adik aja. Saya Ada Mbak, ada adik gitu ya. Saya sungkan kalau manggil adik ini ya. Baik, yang di depan saya ini Mas Wiryon Nuryono SPD MPD. Beliau adalah Ketua GLBK, Gugus Layanan BK. Nah, seperti apa sih Mas? Mungkin juga bisa menyapa rekan Unesa dulu untuk kemudian menjelaskan GLBK itu apa. Oke, selamat siang, selamat pagi teman-teman rekan Unesa. Perkenalkan, kami dari Gugus Layanan Bimbingan Konseling. Gugus Layanan Bimbingan Konseling ini sebuah unit langsung di bawah pimpinan fakultas, yang mana tujuannya adalah membantu kesejahteraan psikologis mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan awalnya begitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah meluas, tidak hanya untuk warga FIP, mungkin juga untuk warga Unesa dan luar Unesa. Dan selama ini bagaimana? Alhamdulillah ya. Kita di GLBK itu berdirinya mungkin sudah lama ya. Sudah lama, cuma kemudian sempat vakum, baru kami hidupkan kembali geloranya itu tahun 2018. Oke, 2018 mulai dihidupkan kembali. Ya. Artinya apakah di tahun 2018 ini menjadi titik awal banyaknya masyarakat yang resah gitu ya? Nah, betul. Masyarakat resah itu terutama di fakultas kami. Di Fakultas Ilmu Pendidikan itu begitu kita memiliki data banyak gitu ya, data asesmen berkaitan dengan kebutuhan psikologis di warga VIP. Saat itu kami dengan tim mengajukan kepada pimpinan, Pak, kita sepertinya butuh menghidupkan kembali ini. Nah, gitu. Karena begini, ternyata aspek belajar, gitu ya. Karena kalau di kuliah tuntutannya aspeknya belajar ya, berapa IP kalian gitu ya. Kalau DPA-an yang ditanyakan ya berapa IP gitu ya. Lebih pada aspek akademis ya. Akademis. Padahal psikologisnya betul gitu. Kemudian berapa kamu lulus? Gitu. Terus lebih waktu itu juga kita melihat kelulusan tepat waktu, kelulusan tepat waktu yang ada di fakultas kami itu juga masih perlu ditingkatkan. Nah, jadi ketika itu terjadi, kita mencoba untuk melakukan sebuah asesmen yang lebih komprehensif. Ya, ternyata salah satu permasalahan besarnya adalah aspek psikologis. Sehingga pada saat itu 2018 di kepemimpinan Pak Dekannya Pak Sujarwanto yang sekarang menjadi Wadek 4 dan juga Prof Mustaji Wadek satunya, kita mengajukan Prof Mus, Pak Dekan, Pak Jar, kami butuh untuk dikembangkan lagi tentang gugus layanan bimbingan konseling. Alhamdulillah saat itu kita setujui. Dan pada saat itu kita ditunjuk ada 5 tim ya. Ini ada keunikan ini. Keunikannya kita di layanan BK tapi timnya itu bukan hanya tim BK. itu keunikan. Dari mana saja? Karena pada waktu pertama kali itu terbentuk kami itu ada saya, ada dari BK, kemudian ada Bu Nur Cahyati dari psikologi, kemudian ada Bu Safik dari PLS, kemudian juga ada Bu Putri dari PGSD. Nah, kemudian juga ada Bu Dewi dari PG PAUD. Jadi kita sebenarnya bukan dari BK saja. Tapi berdasarkan keresahan itu akhirnya kita kumpul, kita berdiskusi, kita membuat sebuah program bagaimana GLBK ini bisa membantu, bagaimana GLBK ini bisa mengembangkan soft skill mahasiswa, terutama di VIP yang orientasinya adalah pada ya tuntutan akademik, kemudian karir pribadi dan sosial. Itu yang apakah kemudian munculnya gugus layanan bimbingan konseling ini menjadi sebuah sebagai tempat untuk mereka
bisa ngapain gitu kan? Bisa curhat kah? Kemudian mendapatkan solusinya atau kemudian diberikan soft skill ini maksudnya gimana? Apakah mereka diberikan bentuk-bentuk pelatihan atau apa untuk apa membantu mereka? Iya. Saya ini dulu, hasilnya dulu. Nah, hasil dari 2018 itu salah satu puncaknya adalah kita di VIP itu sampai ada 5 prodi yang terakreditasi A. Salah satu ini adalah karena keeksisan layanan bimbingan konseling. Nah, jadi punya kontribusi betul, ya sampai akhirnya kontribusi. Mendapatkan akreditasi A. Betul. Kalau di akreditasi itu salah satu pertanyaan adalah ada nggak layanan BK-nya? Kita punya layanan Tapi BK. artinya munculnya GLBK ini bukan karena kebutuhan untuk akreditasi kan? Tidak hanya itu hanya hasil ini ya, terus efeknya ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil itu, kita kan juga namanya punya struktur yang jelas. Kami setiap tahun itu punya semacam kurikulum. Khusus di GLBK aja? Iya, di GLBK itu punya kurikulum untuk mahasiswa kami. Misalkan untuk angkatan tahun pertama itu apa saja layanan yang diberikan, materi apa yang diberikan. Kemudian untuk angkatan yang kedua itu layanan apa yang diberikan. Angkatan ketiga layanan apa yang diberikan sampai tahun keempat apa yang diberikan. Saya ambil contoh. Pada tahun 2019 untuk angkatan 2019 kita punya namanya pelatihan. Ini untuk awal ya. Untuk semester awal itu kita punya namanya pelatihan problem solving. Kita punya pelatihan namanya komunikasi. Kita juga ada namanya pelatihan penelusuran referensi ilmiah. Nah, itu pelatihan dasar. Jadi itu wajib untuk diberikan pada semester 1. Jadi kalau pada saat ini semester 1 ini 2020. Tapi ini di luar dari SKS akademik mereka kan, KRS-an gitu kan, di luar itu ya. Betul, di luar. Dan alhamdulillah kami disupport betul oleh Bapak Ibu pimpinan. Jadi kita pernah mengedarkan minta kepada pimpinan, Pak, saya minta tolong untuk diberikan surat kepada mahasiswa angkatan sekian agar dia datang ke ruang kami. Di situ kami melatih. Nah, kalau tidak begitu karena kami unsurnya itu adalah unsur dari prodi juga ada, maka ruangannya di ruang di prodi. Gitu. Jadi terstruktur. Jadi kita tidak memberikannya asal. Itu layanan dasarnya ya. Ada juga kita punya namanya layanan responsif. Layanan responsif itu isinya apa? Ya ketika ada yang ingin curhat, ingin konseling, nah itu kita tampung juga. Kita punya jadwal. Bahkan kita juga punya website namanya ayukonseling.com gitu ya. Tapi itu masih aktif ya? Masih aktif, tapi sekarang lagi update untuk depannya. Tapi kalau masuk ke situ, kita bisa masuk, kemudian kita bisa menjadwalkan, kita bisa meminta konselor yang akan menangani siapa. Nah, tadi kami yang menangani siapa itu ada. Berarti ketika minta ada konselornya siapa, berarti dimunculkan profilnya. Profilnya ada. Ada. Tapi saya mencoba untuk menggambarkan bahwa berarti sejarah munculnya GLBK ini walaupun sudah muncul lama kemudian vakum dan ada lagi, ini tujuan awalnya bukan hanya untuk agar dosennya ini mengaplikasikan ilmu yang didapatkan, tetapi lebih pada kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa. Berarti ada bentuk bukan jaring pendapat ya, apa namanya? Kalau misalnya asesmen gitu ya. Asesmen. Iya, betul. Iya. Jadi kita itu secara periodik itu kita membuat asesmen. Nah, secara periodik kita membuat asesmen. Pada seperti awal kemarin ini kita membuat asesmen namanya regulasi emosi. Karena ketika trennya seperti ini bagaimana regulasi emosinya. Kita mengadakan pelatihan pada bulan Agustus. Respon mahasiswa? Bagus sekali. Bahkan kita sudah sampai yang mengikut di grup itu tidak hanya dari warga VIP. Sampai dari luar fakultas ilmu pendidikan di luar, kemudian masih ada selingkup UNESA juga ya? Enggak, sampai keluar. Bahkan ada dari yang Brawijaya dan sebagainya, kita masuk. Dan kami membiarkan itu masuk. Kita ini. Kemudian pada awal tahun lalu kita juga menyebarkan tentang kebutuhan atau tingkat stres akademik ketika pandemi. Itu tinggi. Bahkan itu menjadi salah satu salah satu poin penting yang kita sampaikan kepada pihak fakultas melalui unit krisis centernya fakultas. Nah, jadi begitu kita punya data, itu yang membuat data itu GLBK. Pak, kita punya data ini. Berapa tingkat stresnya anak-anak ketika itu kita support betul. Jadi di GLBK ini tidak hanya sekedar berdiri lagi, dihidupkan lagi, tetapi memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang akhirnya membuat GLBK ini kembali eksis gitu ya. Iya. Dan peminatnya juga banyak.
Peminatnya banyak. Bahkan sebelum pandemi ini berlangsung, itu 1 bulan itu kami untuk hanya layanan responsif ya, konseling itu bisa sampai 15 orang untuk untuk proses konseling. Kalau dan tiap minggu itu kami ada jadwal layanan. Nah, jadi kita punya semacam kelas di situ. Ya, setiap minggu itu mesti ada yang datang ke situ untuk kita bersama belajar bersama di situ berkaitan dengan soft skill. Berarti artinya ini ada kesadaran dari teman-teman mahasiswa sendiri yang merasa saya ini ada masalah dan saya ingin dibantu, akhirnya mereka dengan kesadaran sendiri datang ke GLBK. Iya, betul. Bahkan sekarang kita pun dengan era pandemi gini, kita akhirnya kita jemput bah. Kita punya banyak strategi ya. Strategi pertama memang karena sudah ada banyak kesadaran dengan promosi kita dan sebagainya, kita juga jemput bola. Kami dari sekarang kalau di 2020 ini petugas kami ada 10. Dari 5 sekarang meningkat jadi 10. Itu dari mana saja? Semua prodi. Semua prodi kami wakili. Ada wakilnya. Dari PGSD ada, dari PLS ada, dari MP ada, dari TP ada, PLP ada, PG PAUD ada, BK ada, psikologi ada. Semua ada. Kita sekarang memiliki strategi yang baru. Nah, strategi yang barunya apa? Ketika kita mengajar, misalkan kita mengajar di kelas, kita juga harus memberikan sebuah dalam tanda kutip terapi bagi teman-teman mahasiswa yang kita lekatkan, karena sekarang kan pandemi kan kita nggak bisa kesini adik-adik. Makanya kita mau memainkannya adalah tim kita. Ambil contoh begini, kayak tadi sebelum saya berangkat ke sini saya masuk kelas, maka yang saya lakukan pertama kali sebelum ngajar, ayo kita melakukan sebuah namanya forgiveness technique. Itu saya berikan bukan untuk di jurusan BK loh ya. Tapi ketika saya mengajar, misalkan saya ada jadwal mengajar di psikologi kah, saya mengajar di PGSD kah, atau apa, salah satu itu yang saya apakan. Oke, hari ini kita melakukan forgiveness technique. Mengapa forgiveness technique? Saya jelaskan bahwa kita itu selama hidup ini ya ada namanya unfinished business. Ada permasalahan yang belum selesai. Nah, kita nggak mengingkari mengingkari semua. Saya pun juga sama Bu Dia mungkin juga punya atau teman-teman yang juga punya. Itu kita gali, kemudian kita mencoba untuk forgiveness. Itu efeknya dahsyat itu. Jadi tadi pagi aja kalau kapan-kapan ikut di kelas saya itu sampai kita bisa mengeluarkan emosi, rilis emosi. Itu luar biasa. Baru kita jika sudah selesai, mari kita masuk kepada materi. Dan seterusnya begitu. Itu bukan hanya dilakukan saya. Itu di grup ya? Tadi di Google Meet. Di Google Meet. Nah, pakai meeting tadi. Nah, itu bukan yang saya saja yang melakukan, tapi saya sebagai orang BK dengan tim saya melatihkan dulu kepada tim. Oke, ada sebuah teknik yang bisa kita gunakan di awal. Nah, itu kita bantu. Kita juga memberikan namanya EFT, Emotional Freedom Technique. Itu pun juga sama. Jadi saya misalkan sebelum perkuliahan ini berlangsung, saya mengajarkan ke teman-teman, ayo gini namanya forgiveness technique. Jadi kita nanti karena kita saat ini nggak bisa berkumpul dalam ruangan GLBK di sana. Nah, ini yang bisa kita lakukan di setelah jam kita awali dengan EFT. Nah, itu sarana untuk membantu sebenarnya. Tapi ini bukan sebuah teori atau terapi baru ya? Enggak, ini bukan teori baru. Sudah ada dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya. Iya, cuma yang menjadi masalah itu kan kita punya banyak teori, tapi kan enggak di ini. Betul, enggak dipraktekkan. Bukan kebutuhan kami mempraktekkan, tapi ada kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan teknik ini loh ya. Gitu. Berarti sekarang memang semacam ada pergeseran gitu ya. Kalau mahasiswa kritis terhadap kepekaan sosialnya, sekarang dia harus kritis dengan kebutuhan emosinya. Betul, jangan dijawab nanti yang setelah satu ini. Baik, Kak Nesa, kita masih ngobrol banyak dengan Mas Wiryo Nuryono, SPD MPD, Ketua GLBK, Gugus Layanan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Radio Nesa.
Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Rekan Unesa masih dari kawasan kampus Lidah Wetan, Gedung Rektorat Lantai 2. Saya Tia bersama Mas Wiryo Nuryono SPD MPD, Ketua GLBK Gugus Layanan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di awal dijelaskan keberadaan dari GLBK, kemudian tujuannya seperti apa, sementara juga banyak sekali program-program yang dihadirkan di luar dari perkuliahan. Dan munculnya atau hadirnya GLBK ini menjadi satu langkah lebih maju ketika mahasiswa punya masalah, dirasa ada hal-hal yang dia kurang bisa mengatasi, kemudian ada jujukan atau ada tempat di mana dia bisa meluapkan, kemudian bisa mencurahkan isi hatinya. Kemudian ada GLBK ini. Nah, sekarang kalau di zaman saya mungkin malu gitu ya mau mengungkapkan ke orang yang nggak dikenal. Kemudian secara kedekatan juga tidak ada kondisi kedekatan emosional. Untuk sekarang mahasiswa ini berani ya untuk cerita. Sangat dan berani. Ini apakah sebuah langkah kemajuan atau seperti apa? Atau teman-teman sekarang tuh banyak stresnya ya? Ternyata banyak variabel kayaknya. Iya. Kayaknya banyak variabel ini ya. Kami juga ingin menyampaikan begini. Itu salah satu banyak variabel. Cuma mereka kan kadang malu untuk menyampaikan. Betul. Makanya kami juga membuat program-program yang menarik bagi mereka. Kami punya program namanya Lomba Diam. Lomba Diam, ini seperti apa ini? Wah, ini kita punya Lomba Diam. Ini kita lombakan. Bahkan kita adakannya di pendopo. Pendoponya ini di sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Cerita Sebelum pandemi ya. Boleh. Kita ada Lomba Diam. Lomba Diam itu sebenarnya kami ilhami dari latihan mindfulness. Iya. Bukan meditasi tapi ya? Ya, sekitar sedikit sama dengan meditasi lah. Cuma agak beda. Ya itu kira-kira itu. Cuma kalau kita bilang tentang, ayo kita ada, misalkan ada brosur tentang latihan meditasi atau latihan mindfulness, mungkin tidak ada yang tertarik. Tapi kita mensiasatnya dengan lomba diam. Wah, lomba diam peminatnya banyak. Kita ada peminatnya waktu itu kira-kira 500-an. Oh, dari mana saja itu? Pokoknya dari VIP dan luar VIP itu banyak. Banyak ya? Banyak, sekitar 500-an. Di pendoponya pendoponya VIP. Mereka? Mereka hanya duduk, hanya menikmati dan kemudian hanya mendengarkan tentang pikiran, emosi yang ada di diri kita. Itu terkadang kita nggak lakukan. Kita mungkin mikirnya gini, aduh udah capek seharian aktivitas, mungkin sampai rumah bawaannya pengen istirahat atau masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi ternyata kita harus punya satu waktu di mana kita harus seperti itu. Betul, itu salah satu program kami ya. Kemudian itu dari situ mereka mengenal kita, kemudian mereka bisa cerita dan sebagainya. Seharusnya tahun ini kita ada namanya pelatihan hypnoslimming. Nah, ini sepertinya banyak sekali tertarik. Iya, hypnoslimming. Terutama yang ya belum slim kali ya. Itu kita punya hypnoslimming sebenarnya. Sebenarnya kita mau meluncurnya tahun ini setelah pandemi kemarin. Pada waktu pandemi itu harus ada hypnoslimming. Terus emang kenapa? Apa ada yang salah dengan kondisi slimnya seseorang itu? Ada. Karena memang kalau dalam era anak-anak remaja itu salah satu yang salah satu ini adalah tentang ini ya. Fisik ya. Ya, betul performanya seseorang. Ya, kita mau menariknya ke sana sebenarnya. Kami punya banyak sekali orang-orang seperti itu ya. Ya kita harus pengen didengarkan, itu terkadang penerimaan diri itu penting ya. Betul, bagaimana dia terlahir dengan kondisi seperti ini. Kemudian dia melihat di luar sana ada yang lebih perfect gitu ya, ada yang lebih sempurna, sementara banyak dari dirinya yang
positif gitu Positif, kan. betul. Nah, itu yang kita pengen gali sebenarnya. Itu upaya promosi kita. Banyak banget sih kegiatannya GLBK ini, apa-apa diambil terus gimana yang lain coba. Bahkan kita sempat dikunjungi oleh Universitas Dinamika. Di mana itu? Dinamika itu dulu Stikom. Oke. Dulu Stikom dulu. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka sepertinya mau curi ilmu sepertinya. Jadi mau menunjukkan ke kita ya. Tapi ya harusnya ini dulu berguru dulu, habis itu boleh lah ya. Iya, harusnya masuk Radio Indonesia dulu ya, baru ke sana. Itu penting itu sebenarnya. Terus kemudian kita alhamdulillahnya ada juga program untuk bukan hanya untuk internal kami ya, karena kami juga ingin keluar untuk membranding FIP, terutama juga membranding Unesa. Kita juga ada punyanya webinar kali pertama. Ini boleh pamer itu. Kalau menurut saya pribadi nih ya, menurut saya pribadi GLBK itu webinar yang kualitas dari gambarnya, dari editingnya, dari suaranya mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia. Oh ya? Iya, nanti kita bisa tunjukkan screenshotnya ya. Bisa dibandingkan dengan webinar-webinar diadakan di Indonesia. Insya kami yang terbaik. Rahasianya di mana itu? Nanti Radio Indonesia juga pengen tahu. itu kami adakan sekitar bulan Juli 2020 ini. Itu terbaik. Bahkan kita mengadakan webinar itu diikuti oleh 1.500 orang full. Kemudian itu selama Senin sampai Jumat itu pagi sore. Berarti kategori terbaik ini secara teknis atau secara materi? Dua-duanya mungkin terbaik. Boleh sombong lah ya. Sombong lah. Kita kalau di sini kan boleh sombong ya. Boleh sombong. Artinya ini menjadi media di mana kita harus memang mempromosikan biar orang lain harus tahu bahwa layanan ini dibutuhkan gitu kan, tidak hanya tingkatan mahasiswa, siapa tahu dosen sendiri juga mempunyai permasalahan, kemudian Tendik juga sama gitu ya, bahkan masyarakat ditampung ya sama GLBK. Ditampung. Bahkan ini kita dipercaya untuk mengadakan kerjasama dengan MGPK, MTS dan MA Jawa Timur. Kita punya kok bisa sampai ke sana tuh gimana ceritanya? Ya, satu karena kita juga komitmen tentang pelayanan ya. Kita komitmen tentang pelayanan. Kemudian kita juga dalam webinar yang kita webinar tahun ini sudah ada sekitar tadi itu yang 1 minggu penuh. Kemudian kami juga ada webinar pada bulan Agustus. Bahkan 2 minggu yang lalu kita juga ada webinar. Bahkan yang hari Jumat dan Sabtu kemarin kita juga ada webinar. Tapi yang adakan Bimbasi. Nanti Bimbasi saya sebutkan gimana gitu. Kita paling tidak sudah ada beberapa kegiatan itu. Dan mungkin kita salah satu yang dilihat tentang satu keterbaruan ilmu. Nah, kemudian keterbaruan dalam implementasi dan seterusnya, sehingga kemarin ada tawaran untuk bekerja sama dari MTS sama MA Jawa Timur dengan kami sebagai GLBK. Insya Allah kita akan mengadakannya bulan November awal gitu ya. Jadi itu suatu hal yang menarik. Satu, kita dari lembaga. Bukan hanya itu, ternyata pemanfaat dari gugus layanan bimbingan konseling ini tidak hanya dari VIP. Ketika layanan responsif, kita juga menerima dan kita terbuka gitu ya. Kita terbuka bagi rekan-rekan Unesa selain warga VIP, itu tidak ada masalah. Misalkan kemarin kita juga dapat dari FBS dalam butuh bercerita, kemudian FIK, bahkan teman-teman yang di Ketintang dari FT itu juga gitu. Karena kita juga mempromosikan kegiatan kita itu bukan hanya untuk FIP saja gitu ya, tapi untuk semua warga Unesa. Jadi monggo nanti terlibat. Termasuk juga kita dipercaya oleh beberapa sekolah untuk melakukan sebuah referral. Gitu ya, misalkan mereka ada kasus nih. Ada kasus guru PK-nya punya kasus, kemudian dia tidak mampu untuk mengatasi problem itu. Maka kita bisa menjadi salah satu rujukan. Nah, itu sudah ada tercatat di saya itu kalau enggak salah ada 5 kasus dari 5 sekolah yang berbeda. Dari sini artinya apa? Artinya kami melihat bahwa GLBK ini adalah sebuah unit yang prospektif untuk dikembangkan. Bukan hanya tentang pengembangan institusi, tapi kami berkembang untuk menyediakan layanan psikologis bagi warga kami. Nah, tapi artinya ini bukan sebuah layanan konsultasi tandingan ya untuk yang sudah profesional ya, enggak ya. Berarti ini artinya memang murni ingin membantu, kemudian ingin mengakomodasi, ingin memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan teman-teman gitu kan. Berarti sebetulnya dari yang sudah pernah ditangani oleh rekan-rekan di gugus layanan bimbingan dan konseling, rata-rata permasalahan mereka ini apa sih sebetulnya? Kurang menerima takdir, bukan takdir ya, kurang menerima kondisi diri, atau masih ada ekspektasi yang belum dilakukan, atau seperti apa? Iya, banyak sekali ya ternyata ya, ketika kami sebenarnya tidak menyangka
Gugus AMBK itu tidak menyangka ekspektasi kemudian hasratnya teman-teman untuk berada di GLBK itu, kami tidak menyangka. Ini di luar ekspektasi kami ketika kami mendirikan. Dan memang ketika kami membersamai mereka gitu ya, membersamai warga UNESA gitu, kami menemukan banyak hal gitu ya. Tadi kalau disampaikan ketidakberterimaan diri dan sebagainya itu memang semua terjadi. Bukan hanya itu, bahkan dari sistem. Kita ya sempat juga melayani yang mengalami self injury. Jadi mahasiswa kita kalau kita cek, kita dalami gitu, ternyata ada juga ya yang sampai tidak kuat untuk menahan beban. Misalkan dari penerimaan diri atau sistem seperti itu ya, menyakiti diri ya. Kita juga menangani itu. Kemudian juga ada yang kayak sistem gitu ya, misalkan sistem dia sudah mau lulus, sudah angkatan 2013, kemudian mau lulus, dia tidak bisa ngapa-ngapain, kita bantu, kita beri advokasi, bahkan kita sampai mendapatkan bantuan juga dari Pak Dekan untuk ya bantuan materi dan sebagainya itu, akhirnya sampai lulus, kita dampingi sampai gitu. Artinya kalau tadi itu permasalahan dari apa ya, ini kompleks sekali, artinya bisa dari pribadinya, juga bisa dari sistem yang ada di sekitar dia yang tidak bisa mendukung dan sebagainya, dan alhamdulillah kita bisa membantu, dan itu ya kepuasan kami ketika kami bisa membersamai mereka. Oke, bicara kepuasan, ada satu kutipan atau bukan istilah ya, satu kalimat yang pernah saya dapatkan. Bantulah dirimu sendiri sebelum membantu orang lain. Nah, teman-teman yang ada di Gugus Layanan BK ini apakah sudah free akan hal itu? Apakah tidak punya masalah-masalah lain yang nantinya malah mempengaruhi bentuk-bentuk treatment atau terapi ke mahasiswanya? Jadi jawab setelah yang satu ini. Ya, siap. Habis ini. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Rekan UNESA, kita masih berbincang di Bincang UNESA profil unit Gugus Layanan Bimbingan dan Konseling, dan di belakang layar yang membantu podcast kita hari ini ada Mas Surya Waskito dan juga Mufti Isror yang selalu setia memberikan tenaganya, energinya, waktunya untuk membantu podcast Radio UNESA. Nah, tadi sebelum break dan akan memulai lagi, saya mendengar atau saya pernah membaca satu kutipan seperti itu. Bantulah dirimu sendiri sebelum membantu orang lain. Apakah ini juga tidak menjadi bumerang bagi rekan-rekan dosen ataupun praktisi psikolog yang ada di Gugus Layanan Bimbingan dan Konseling? Iya, saya juga mendengar itu ya. Tapi kemudian itu saya balik. Itu seperti kami balik. Seperti pembalikannya. Iya, kita balik. Artinya kita menyadari bahwa kita sebagai manusia
biasa, manusia normal juga memiliki banyak problem yang mungkin masih kita atasi bersama. Makanya kami juga membalik, ya salah satu cara menyembuhkan diri kita ya kita membantu orang lain. Kita balik aja. Salah satu terapinya ya. Salah satu terapi, artinya memang betul. Ketika kita proses konseling, ini bukan hanya dirasakan oleh saya, tapi dirasakan oleh teman-teman yang memang basicnya kami beberapa orang itu tidak dalam psikologi, BK atau itu tidak memiliki dasar basic itu. Tapi begitu beliau-beliau itu ikut terjun juga, beliau juga akhirnya menyadari, wah iya ternyata begini ya, oh ya ternyata begini ya. Itu yang menjadi poin penting. Bagi artinya tadi itu kita balik, jadi artinya ya kalau kita mau menyembuhkan orang, menyembuhkan diri ya salah satu caranya adalah menyembuhkan orang lain. Nah, gitu. Artinya tidak mempengaruhi ya, misalnya dari rekan-rekan sendiri di gugus layanan bimbingan dan konseling ketika ada masalah berarti sudah bisa mengesampingkan itu. Atau dengan bertemu dengan orang yang baru kemudian menceritakan masalahnya ada rasa syukur. Oh ternyata masalah yang saya alami ini belum ada apa-apanya dibandingkan orang yang sedang berbicara di depan saya. Apakah seperti itu? Iya betul demikian. Itu termasuk yang dialami oleh mahasiswa kami namanya Bimbasi. Nah jadi kami di unit GLBK itu kami punya di bawah kami itu namanya pembimbing sebaya mahasiswa. Itu apa itu? Jadi pembimbing sebaya mahasiswa ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang care, yang peduli dan memiliki keinginan untuk membantu teman-temannya. Nah, kami kumpulkan, terus kami beri latihan dasarnya dulu dan sebagainya. Karena kami menyadari ini juga sebagai alasan kami ya, sebagai dosen. Kemudian kami kan juga memiliki keterbatasan waktu dan sebagainya. Maka kami butuh bantuan orang lain. Terus kemudian kita juga melihat bahwa yang bisa diajak curhat cepat dan enak itu adalah teman sebayanya. Pertolongan pertama itu teman sebayanya. Nah, sehingga kami membentuk namanya komunitas pembimbing sebaya mahasiswa. Nah, kita latih mereka teknik-teknik dasarnya dan sebagainya, mereka untuk membantu. Di situ justru mereka lebih banyak merasa, oh iya ya, banyak orang yang mengalami seperti ini tapi saya masih bisa survive ya. Rasa syukur itu yang muncul di teman-teman pembimbing sebaya. Jadi begitu kita ajak untuk ada komunitas pembimbing sebaya, kami overload. Tahun ini aja kita menerima untuk mahasiswa VIP itu ada sekitar 80-an. 80 dan kami menerima, kami tidak memilah-milah. Oh kamu tidak boleh masuk, kamu tidak boleh begini. Enggak, kami menerima, kami melatih karena ya mereka lah sumber pembantu teman-temannya. Bukan hanya kami itu hanya 10 orang, terbatas waktu dan sebagainya. Akhirnya mereka yang lebih banyak bergerak ini teman-teman pembimbing sebaya ini dan hasilnya luar biasa. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa harus bersih dulu, harus ini dulu, harus ideal dulu. Teman-teman pembimbing sebaya itu justru mendapatkan ke tingkat agak idealnya lebih tinggi ketika mereka membantu. Baik, jadi ini memang salah satu sarana yang bisa dilakukan juga bahwa dengan menolong orang lain ternyata bisa membantu meringankan atau bahkan mengatasi keresahan yang ada, apapun itu masalahnya, gitu kan. Pernah dilihat tidak prosentase antara mahasiswa atau mahasiswa yang curhat ini lebih banyak mana ini? Saya juga pengen tahu, ini penasaran juga ini apakah para mahasiswa yang notabene merasa bahagia, baik-baik saja, gagah, tidak ada masalah. Apakah mereka tidak lebih dari cengeng daripada mahasiswi? Kalau dari persentase ini kita kan juga melakukan evaluasi 6 bulanan. Ya. Kita juga saya melihatnya proporsi ya, bukan persentase ya. Artinya kalau kita lihat persentase pasti akan ketahuan bahwa mahasiswa VIP lebih banyak perempuannya. Nah, gitu ya. Tapi saya melihatnya dari berapa banyak kalau di proporsinya misalkan kalau 100%-nya cewek itu berapa yang ke kami, 100%-nya cowok berapa yang ke kami. Sudah pernah dilihat? Benar. Dan lebih banyak mana? Sebenarnya kalau di kami cowok-cowok malah. Cowok-cowok. Tapi selisihnya enggak tinggi ya. Enggak tinggi. Artinya begini, jadi kan buat cowok apa sih yang dibanggakan kalau punya masalah cerita aja gitu kan, maksud saya di situ. Jadi cowok itu juga rapuh ya. Betul. Cowok itu rapuh jadi, sebenarnya. Betul, it's okay gitu kan, terlihat rapuh ketika kamu kemudian bisa bangkit kembali ya kan, untuk bisa produktif, berprestasi atau membuka diri gitu kan. Maksud saya seperti itu. Oke. Perempuan memang good. Iya, karena kita punya asas kerahasiaan ya. Coba kalau kita nggak punya asas kerahasiaan, pasti akan ada video-video cowok-cowok nangis. Tapi itu off the record. Hanya saja antara mahasiswa yang sedang di konseling dengan
konselornya gitu ya, atau Betul. dengan psikolognya. Baik. Kalau misalnya ini kan terbuka untuk umum ya. Iya, Artinya ketika GLBK, Gugus Layanan Bimbingan Konseling ini sudah mulai dikenal, berarti kan mereka harus tahu gitu kan, mereka mau kemana, apakah ini harus pakai appointment dulu atau langsung saja, seperti itu apa gimana? Iya, ada beberapa cara ya. Kemudian karena kita itu juga punya ruangan yang representatif yang pertama. Kita juga punya ruangan konseling individu yang semuanya serba tertutup ya. Tertutup itu artinya kita aman. Kalau masuk ke situ ya tidak akan tahu identitasnya siapa dan sebagainya. Kan itu penting. Kayak tadi itu ada cowok nangis tuh ya rahasia. Menjaga kerahasiaan itu penting ya. Harga diri ya. Tapi ya kami menjaga rahasia itu. Kami punya ruang. Kantor kami itu di gedung O3 Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu di lantai 1. Nanti kalau butuh fasilitas untuk konseling nanti bisa di lantai 2. Di situ nanti bisa langsung ke situ. Nanti juga bisa menghubungi sekretaris kami. Nanti kontak personnya akan saya berikan. Nanti ada di tag di bawah gitu ya. Kalau boleh kemudian kita juga ada dari teman-teman Bimbasi karena biasanya teman-teman Bimbasi itu sudah terkenal di kalangan mahasiswa karena juga mereka juga pakai seragam sendiri, juga dari itu. Nanti bisa juga menghubungi teman-teman Bimbasi dan nanti kalau teman-teman Bimbasi tidak bisa ya nanti kita refer ke saya. Kita insya Allah sudah ada banyak hal, misalkan tadi ada ruang konseling. Kemudian kita saat ini juga punya ruang pojok untuk refleksi atau untuk meditasi atau untuk mindfulness itu kita punya. Terus kita juga untuk bimbingan kelompok itu juga ada. Nanti juga untuk konseling untuk klasikal kita siapkan ruangan itu. Termasuk kita juga punya studio podcast. Studio podcast juga punya. Ini menarik nih. Kita bisa berkunjung nih ya, Radio Unesa bisa berkunjung ke tempatnya jenengan GLBK ini ya. Berarti kapan-kapan kita mengundang Radio Unesa ya teman-teman ya. Betul sekali. Artinya ini menjadi sebuah jalan bagaimana komunikasi itu harus terjalin gitu ya. Dan mungkin ya baru sekarang dan saat inilah untuk memulainya. Kemudian untuk bagaimana sih bisa menjaga langkah-langkah apa yang teman-teman persiapkan Gugus Layanan Bimbingan Konseling untuk tetap eksis agar tetap bisa dikenal dan membawa kebermanfaatan buat sesama. Iya, kami seperti awalnya bahwa kami menyediakan layanan untuk mahasiswa, kita terbuka untuk mahasiswa kami, termasuk kami juga merencanakan setiap bulan itu minimal ada satu kegiatan besar. Kalau sekarang ini eranya digital, maka bisa jadi pakai web meeting gitu. Kita adakan webinar setiap bulan. Bulan November nanti ada, bulan Desember juga ada. Di samping itu kita juga promosi nanti di namanya YouTube Ayo Konseling itu juga ada skill-skill yang membantu diri sendiri dulu sebagai sebuah preventif itu yang untuk mahasiswa. Kami juga ingin melebarkan sayap karena kami sudah mulai dipercaya gitu ya, dipercaya oleh publik. Kayak tadi oleh Jawa Timur, kita sudah dipercaya oleh MGBK Jawa Timur. Kita juga akan bekerja sama dengan Apkin Surabaya. Kita akan Asosiasi Bimbingan Konseling. Bahkan Asosiasi Bimbingan Konseling Surabaya itu sedang menawarkan tentang Basecamp Adisikim. Jadi kita punya namanya Camp Adisikim. Nah, itu rencana kami. Dan itu ditujukan untuk umum. Bahkan kita sasaran utama tetap mahasiswa kami yang mengalami, tapi kami juga akan terbuka untuk umum. Insya Allah 2021 itu rencana kita besar untuk itu. Meskipun awal Juli dan Agustus ini kita sudah merintisnya dengan webinar-webinar tentang game adiksi gitu ya, penanganan adiksi game online. Tapi insya Allah mungkin mulai ketika pandemi sudah surut, teman-teman bisa kesini kita bisa mengadakan kegiatan itu. Bahkan kami juga ingin memiliki target kalau kita tahun ini sudah regional Jawa Timur, maka tahun depan harusnya sudah mau brand pada tingkat nasional. Amin. Biar tidak kalah dengan Radio Unesa ya. Radio Unesa kan sudah nasional ya. Bahkan Radio Unesa ini maunya dibawanya ke internasional karena sesuai dengan jargonnya Unesa satu langkah di depan. Kalau Radio Unesa juga sama gitu kan, satu langkah di depan. Artinya ketika digital, streaming bisa dinikmati seluruh dunia, itu kan sudah go internasional. Bahkan kita mau mengajukan penawaran di sini ya. Di sini. Gitu ya. GLBK ingin bekerja sama dengan Radio Unesa, mungkin ada satu slot khusus untuk kita berdiskusi masalah psikologis. Oke, mantap ini ya, program khusus nih ya. Nanti kita bahas sama-sama dengan kru radio ini. Baik, sebelum kita menutup perbincangan kita, pertanyaan saya lagi, sebetulnya apakah diperlukan keahlian atau kemampuan khusus seseorang
untuk bisa menjadi tenaga konseling atau konselor di gugus layanan bimbingan dan konseling? Karena begini, apakah tidak pernah mempertanyakan kalau saya curhat apa disiplin ilmu yang dipakai gitu kan? Apakah ada yang seperti itu atau belum ada yang menanyakan atau bagaimana? Iya, kami punya standar tertentu. Kami punya standar tertentu untuk menjadi tim itu. Sehingga ketika kami memutuskan untuk dosen dari luar itu masuk ke kami, maka kami juga untuk pelatihan dasar untuk mereka. Betul sekali. Jadi mereka Ini sudah terlatih. Jadi jangan khawatir rekan UNESA dan juga warga di luar UNESA, gugus layanan bimbingan dan konseling ini, para tenaga konselornya juga sudah diberikan kemampuan untuk bisa membersamai, mendampingi. Bahkan sudah ada yang tersertifikasi juga. Nah, ada yang punya sertifikasi. Ini sertifikasi yang termasuk menghipnotis gitu. Dan sebenarnya saya mau menghipnotis Mutia ini sebenarnya. Tapi kapan-kapan ya, kita nunggu tayangan berikutnya ya. Betul. Mari nanti kita melihat apakah berhasil gitu ya. Betul. Dan satu lagi, sebetulnya apa sih yang teman-teman cari di gugus layanan bimbingan dan konseling ini? Apakah hanya ingin didengar? Apakah hanya ingin mereka mencurahkan isi hati dan pikirannya atau bagaimana? Iya, hampir 80% yang datang ke kami itu butuh teman. Butuh teman untuk didengarkan. Dan teman yang dipercaya ya, teman yang dipercaya itu didengarkan. Maka iya, ada yang ember kan ya, punya teman ternyata dibuat status gitu ya, susah ini. Nah itu, makanya GLBK ada untuk itu. Sedangkan 20%-nya memang tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi problemnya. Tapi 80% mereka sebenarnya memiliki potensi yang besar. Kita tahulah mahasiswa UNESA itu mana yang nggak berpotensi. Iya kan? Cuma terkadang mereka butuh tempat untuk didengarkan. Karena tidak yang mungkin tempat itu belum ada di beberapa tempat ya, maka di VIP sudah ada tempat itu. Jadi kalau teman-teman dari warga UNESA yang ingin didengarkan, kemudian ajak ngobrol, dan itu bisa menjadi solutif yang terbaik bagi kita bersama, datang ke GLBK. Seperti kata Bu Tejo ya, Bu yo sing solutif gitu ya. Itu makanya butuh solutif ini ya. Baik, harapan apa yang ingin disampaikan Mas Wiryo kepada rekan UNESA terkait dengan keberadaan gugus layanan bimbingan dan konseling? Harapannya tentu kami sebagai GLBK menginginkan bahwa tingkat kehadiran teman-teman di GLBK itu semakin menurun untuk responsif ya. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa warga UNESA semakin sehat psikologisnya gitu ya. Tapi Insya bukan Allah ya artinya tapi kalau datang hanya untuk silaturahmi itu sangat menarik bagi kami. Kami jadi keberadaan kami ingin menjadi sebuah sarana bahwa kita bisa tumbuh bersama. Potensi kita makin berkembang. Potensi warga UNESA itu luar biasa, tapi dengan GLBK dan fasilitas yang ada di UNESA itu akan menjadi semakin luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Mas Wiryo Nuryono, SPD MPD Ketua Gugus Layanan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sangat manusiawi ketika seseorang itu merasa ada yang harus diselesaikan. Jangan sampai menjadi unfinished business. Jadi menurut Simon Freud seperti itu ya. Mari kita tuntaskan tugas perkembangan dengan lebih baik dan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang membawa manfaat bisa membersamai orang-orang dalam kebaikan. Saya lagi terima kasih Mas Suryo. Salam buat teman-teman yang luar biasa hebat bisa meluangkan waktu untuk mahasiswa, untuk siapapun, untuk menjadi teman, untuk bisa menjadi sahabat yang bisa mendengarkan dan menerima dengan baik kondisi mereka. Baik rekan UNESA, jangan lupa untuk bisa mengunjungi ayokonseling.com yang dimiliki gugus layanan bimbingan dan konseling. Kemudian kalau ada masalah jangan khawatir, cari teman yang dipercaya untuk Anda bisa menuangkan atau mencurahkan isi hati dan pikiran juga. Dan saya Tia Eser, juga kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih sudah simak Radio UNESA, podcast Radio UNESA. Jangan lupa follow Instagram, kemudian Facebook fanpage, dan juga kanal YouTube Radio UNESA. Saya Tia Eser pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.